aku terima bahan-bahannya. Nah, lihat ini. Oh iya, iya. Ah, benar. Ah. Benar. Barang-barang yang itu sudah dibawa nih. Ya? Sudah siap semua. Sudah ya. Iya. Oke, kalau Pokoknya gitu. semua harus Ya, cuman lancar. ya walaupun bagaimana ini nih ya. Ini pura-pura istilahnya Mimi nanti itu ya, pura-pura istilahnya minta tolong apa sakit atau minta obat bagaimana gitu. Kita pura-pura gitu aja. Nah, setelah pura-pura ini kan minta diobatin, minta di apa. Nah, setelah habis diobatin tuh ini Mimi itu bagaimana caranya supaya dia itu minum air tersebut. Itu sangat mudah pekerjaanku. Pokoknya semua lancar, akan selancar. Jangan sampai gagal rencana ini. Karena aku sekarang hidupnya udah terlunta-lunta dan tidak punya apa-apa, mencari harta-hartaku kembali. Betul. Aku tidak mau hidup susah. Bagaimana caranya biar aku tuh bisa mengembalikan lagi harta-hartamu yang dulu ya. Iya. Yang sedangkan kan siapa? Cik Raden itu belum pernah bertemu denganku. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya. Apalagi belum bertemu itu ya, mudah-mudahan dia ini ya, mudah-mudahan dia ada belas kasihannya, dia mau ini ngobatin. Setelah itu rasa terima kasih ini itu kita kasih minum apa gitu ya. Semuanya udah aku siapkan dan semuanya pasti akan lancar. Ya, tinggal kita tunggu kedatangannya. Air ini memang udah kita obat, kasih obat supaya untuk gendam dia gitu ya, gendam gitu. Jadi dia kalau dia minum air tersebut ya, dia langsung nurut apa kata kita, dia nurut. Benar sekali. Gitu. Pokoknya ini jalan satu-satunya kita untuk mendapatkan harta dan bisa hidup kembali dengan seperti kehidupan yang dulu. Yang dulu kan seperti ini kan mewah apa ya. Iya. Karena nggak tahu ini semua habis gara-gara si biang kerok satu itu. Iya. Udah, kita nggak usah, kita ini kan masalah yang kerok segala macam, kita nggak usah ini. Yang kita bahas sekarang intinya ya, Mimi membantu Mat Loreng dengan saya ya, untuk kita supaya kita bisa mengembalikan harta-harta kita yang dulu. Iya, ya, itu sangat mudah, akan dikerjakan. Jadi harus sangat mudah itu bagiku untuk melupakannya. Kalau memang udah mudah begitu, berarti hebat nanti ya. Karena itu kan tahu kerjaanku itu bagaimana. Ya. Itu sangat mudah bagiku. Benar. Memang bagi ini itu memang mudah ya. Tapi bagi kami memang sulit. Ya. Kami bicara begini, dia begini. Mana? Kok nggak bersama? Itu sengaja itu, sengaja Mat Loreng ini dia tidak datang ya. Kalau dia sampai datang kemari. Kenapa? Nah, itu bisa terdeteksi oleh si Raden ini. Sehebat itu kasih Cik Raden itu. Iya, itulah makanya kita. Karena aku belum pernah menghadapi si Cik Raden itu seperti apa orangnya, kekuatannya, yang lainnya seperti kalau ini udah biasa. Jadi makanya Mat Loreng ini tidak ikut dengan saya di sini. Itu kalau kekuatan Mat Loreng ini cepat terdeteksi oleh si Raden. Kuat itu Cik Raden kekuatannya. Iya, hebat dia. Hebat gitu. Hebat Cik Raden ya. Makanya jangan sepelekan orang satu itu ya. Iya, benar. Jadi walaupun bagaimana caranya supaya air tersebut harus diminum oleh Cik Raden, dan walaupun bagaimana caranya ya, supaya dia harus bisa minum itu ya. Dengan cara seperti kemarin kan, iya pasti aku bisa. Iya. Harus dia sampai minum. Kalau dia tidak minum itu, ya rencana kita gagal. Gagal. Jangan sampai gagal. Justru itu, kalau kita sampai gagal bagaimana? Harta-harta ini juga nggak akan kembali. Nah, kalau ini sampai gagal, siapkan sama Mat Loreng itu sudah dibawa nih. Sudah. Dia datang mana ini tempatku, terus dia mengantarkan air ini. Nah, lihat. Oh iya. Kan? Benar. Udah taruh dulu nih. Udah. Ya.
Udah semalam dia menitip, katanya mau nitipkan, oh iya sekali nitipkan buat apa pusaka dia buat ini apa bunuh si ini Raden. Ingat? Itu bingung saya kalau masalah itu. Dia menitipkan tidak menitipkan pusaka. Oh, Dia mungkin, biasanya pusaka dia tongkat itu. ya mungkin nanti dia akan datang setelah itu. Dia pas dia memang dulu awal kan dia udah bilang aku tidak bisa mengantarkan kalian. Iya. Kan kemarin. Ya, ya. Mungkin dia akan mengawasi dari jauh. Nah mungkin setelah ini kita berhasil dia akan datang. Oh, dia katanya mau ngawasin dari jauh. Iya. Ya bagus juga sih kalau dia mengawasin dari jauh ya. Kira dia akan datang bersama Prabu di sini. Tidak, dia memang sengaja tidak ikut dia. Ya. Benar sekali, mungkin dia karena dia punya telepati bisa melihat dari jarak jauh. Itu yang dia pecat kamu sekarang. Itulah kekuatannya Mat Loreng. Ya. Tapi jangan sepelekan juga si Raden itu. Si Raden ini dia makanya dia punya suatu keajaiban dia nih. Ya. Dan apa itu? Itu seperti mustika itu. Ya. Sepertinya dia tuh nggak cuman apa satu mustika, mungkin banyak mustika. Banyak sekali dia. Iya, banyak sekali dia nih. Ya. Mustika tahu dari apa Bunda Ratu apa dari mana itu ada semua banyak dia nih. Ya. Banyak bener mustikanya. Tapi ngomong-ngomong mustika itu dia taruh di mana? Apa kamu pernah melihatnya, Prabu? Bisa kita curi juga itu. Nah, itu saya sudah pernah melihatnya. Itu digondol-gondol terus dengan dia. Pasti ada tempat penyimpanan. Iya betul, memang betul mereka. ada. Cuman Prabu Iya, kan itu. belum tahu. Belum Pernah tahu di mana tempat penyimpanan dia ini. Belum tahu Prabu. Kalau setelah ini kita kasih air ini dia tidak berdaya, bisa kita cari. Kita tanya enggak? Dia kan ini. Kalau dia sudah minum air gendaman ini ya. Dia nanti kan nurut. Di mana tempat kamu menyimpan ini? Oh iya di sini katanya. Dia pasti nurut. Iya benar. Iya. Benar. Makanya kita harus. Dan kita harus tanyakan terutama harus dia sertifikat tanah ini. Ya. Terus kita ajukan sama. Suruh tanda tangan dianya. Tangan. Iya itu. Dan terutama juga yang keduanya bisa pusaka dia sama itu pokoknya. Ya, Mustika dia. iya mustikanya kita ambil semua nanti. Iya, kita rekrut semua. Ya. Kekuatan kita, bertambah kekuatan karena aku sudah nggak punya kekuatan lagi. Oh gitu. Ini. Iya. Bukan ini dulu kekuatannya hebat. Sekarang sudah tidak punya kekuatan. Sudah tidak punya kekuatan lagi nih. Orang itu biasa itu jadi aku sedih itu. Bagaimana cara aku mendapatkan apa ilmuku kembali dan sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Iya. Kalau begitu, Mat Loreng soalnya dia menitipkan air tersebut terhadap Mimi. Nah kata Mat Loreng suruh nemuin saya di sini kan. Iya. Nah betul akhirnya kan ketemu dengan Mimi di sini kan. Nah nanti Mimi ya itulah saya kasih penjelasan. Mimi di sini. Nanti Mimi saya tinggal dulu. Tinggal? Iya. Tinggal. Terus aku di sini kenapa? Sendirian? Ya, Mimi sendiri di sini. Tapi kalau biasanya sih ya, si Raden jam-jam segini ini dia datang. Ya, tapi kalau ada saya ya, itu si Raden nggak akan mungkin masuk. Aku takutnya nanti salah orang lagi. Enggak. Itulah yang namanya si Raden itu yang pakai ini belangkon ya. Perutnya agak buncit. Iya seperti saya, iya. Agak buncit dia. Nggak ada orang lain selain dia itu kalau belangkon. Nggak ada. Aku takutnya. Nggak ada. Jalannya tuh kalau dia jalan tuh begini dia kadang jalan. Perut yang diiniin dulu dia. Iya. Tapi jalannya. Jangan sepele. Wah itu jangan disepelekan dia. Dia ilmunya hebat. Iya. Benar-benar hebat dia. Makanya nanti setelah saya ini tinggalkan Mimi di sini ya. Saya keluar, saya tinggalkan Mimi ya. Nanti Mimi tunggu saja di sini ya sembari mana ini. Iya. Prabu apa bohong bagaimana gitu kan. Nah nanti kan. Pasti dia jam-jam segini pasti lewat ke sini. Lewat muncul dia ya. Dia mau meriksa tempat ini kan habis dibakar dulu. Tapi kemarin kan udah kita pagar goib. Ya kan udah dibuka dengan Mat Loreng. Pagar goib udah dibuka karena kami udah pergi kita, ya. Kita mau masuk sini ya. Iya,
sudah buka. Ya kalau begitu begini aja Mi ya. Saya pergi dulu ya. Mimi di sini ya. Mimi duduk aja nggak apa-apa Mi. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya pergi dulu Mi ya. Hati-hati. Oke ya Mi ya. Pokoknya berhasil ini ya. Ya oke siap. Ya. Assalamualaikum. Ada orang ini. Aduh, Waalaikumsalam. Ya, sama siapa ada kok ada di sini? saya mencari yang namanya Ceraden. Apa bio Ceraden? Ya ada apa ya? Kok mencari saya ada apa? Oh, Kok tiba-tiba saya di lahan? bisa ketemu sama Ceraden di sini. Kenapa emang Aku ada sangat apa? senang sekali. Aku mau minta tolong pada Ceraden. Tak tolong apa? Tolong. Hmm. Ada saudaraku yang sedang sakit. Katanya Cik Raden bisa mengobati apa segala penyakit medis non medis. Oh nggak bisa, saya mah orang biasa, nggak bisa apa-apa Mbak. Tapi kata orang-orang sekitar sini banyak yang bilang. Ya itu namanya bisa aja, namanya orang bicara ya. Enggak, saya Benar ini. Ini benar kan Cik Raden? Iya, kata, betul. kata orang tuh bilang perutnya buncit, pakai belangkon. betul. Iya Betul, benar kan? enggak. Aku tidak salah ketemu Enggak, sama orang ini. Iya nggak Benar, salah Cik kalau Raden. ya betul, saya namanya Ciraden ya. Tapi yang saya herankan tadi itu memang firasat saya nggak enak. Makanya saya ke lokasi tahu-tahu ada Mbak di sini ya. Iya, saya Saya minta juga tolong. Tumben-tumben ya Mbak di sini. Ada apa gitu kan? Karena saya mencari seseorang yang bisa menolong saudara saya. Pun saya juga katanya tuh aku cari-cari sampai ke bukit, sampai ke sana ke sini nggak ada orang. Aku temulah seseorang itu, katanya ada yang namanya Cik Raden yang bisa mengobatin penyakit medis non medis. Oh, Nah, tapi beliau Cik Raden itu sepertinya benar, aku tidak salah. ya kalau secara dalam pengobatan ya saya jawab saja jujur itu benar ya. Tapi kalau secara dalam bahasanya untuk yang namanya biasanya ya, Benar? ada yang mau datang begitu sama saya itu, nah biasanya mereka juga telepon dulu, entah dari mana, telepon saya mau ke rumah gitu kan, pemberitahuan. Tapi saya lihat di handphone nggak ada gitu kan. Karena saya mau maaf, karena saya tuh nggak punya apa-apa. Saya di sini juga berjalan kaki berminggu-minggu. Satu nggak punya HP, satu cuman dari omong satu orang ke satu orang. Terus aku sampailah ke sini. Oh gitu. Benar. Oh, dengan tujuan apa? Minta Dengan obat? Iya, minta obat. Minta Oh. tolong pertolongan. Aku minta tolong, sangat minta tolong pada Cik Raden Oh untuk gitu. bisa membantu saya dan saudara saya yang sedang sakit. Apakah bisa mengobati ini? Ya tergantung. Ya, Saya lihat dulu. Saya ibaratnya terawang ya. Caranya gimana? Itu siapa yang sakit? Ada saudara. Saudara. Iya. Gimana caranya? Apa syaratnya biar saya bisa ini sama Cik Raden, bisa menyembuhkan, bisa minta tolong? Ya, yang penting saya tahu dulu namanya siapa yang sakit gitu. Kalau udah tahu orang itu siapa namanya, itu akan muncul. Saya ada suatu bisikan untuk bagaimana cara saya mengobati, bagaimana cara saya untuk mengatasi, bagaimana cara untuk menyembuhkan begitu. Insya Allah. Iya. Saran cuma itu. Iya. Tidak ada yang lain, ada yang lain. Enggak ada saya mas saya. Ya. Oh, tadi benar sekali apa yang diomongkan orang-orang, karena Cik Raden itu orangnya dermawan katanya, suka membantu orang tanpa pamrih katanya. Ya, saya penuh keikhlasan ya kalau masalah ke sana ya. Tapi secara dalam ini kan saya ini kan banyak sekali masalah. Jadi saya cerita dulu biar tahu ya. Karena masalah saya ini kan memang ini kan baru ada suatu kejadian ya. Ini seperti ada sebuah insiden bakar-bakar apa sebuah pertengkaran di sini, benarkah? Iya. Aku dari tadi tuh melihat dari sini keliling-keliling sini. Betul. Nggak nemu nama Cik Raden. Baru ini aku ketemu mama beliau, Cik Raden. Ya, jadi saya perlu jelaskan karena saya ini kan banyak benar masalah karena selalu diganggu sama
gerombolan preman ya. Bahkan sebutannya mereka ini menyangka kalau saya ini seorang spiritual, bahkan orang yang bahasanya dalam arti kata membasmi yang namanya kezaliman, tapi mereka di situ banyak yang tidak terima. Jadi di situ ada yang namanya mat loreng ya, mat loreng, bahkan di situ ada Prabu. Oh, Prabu Mat Iya. Loreng. Iya, jadi Aku baru tahu, baru mendengar suara orang-orang seperti itu. Itu orang baik apa orang jahat? saya Tahu. kalau saya menganggap mereka itu perilakunya memang nggak baik kan begitu. Tapi adalah ketika dalam perjalanan saya ini ya benar-benar mereka benar-benar luar biasa begitu ya, karena mereka ini selalu berasumsi seolah-olah segala apa yang mau saya rencanakan itu selalu mereka gagalkan, bahkan mereka punya misi, punya tujuan tersendiri begitu. Bagaimana nih Cik Raden Hah? bisa menolong Ya. kami? Coba nanti ya coba lihat. Jadi sahabat, kenapa saya nggak tahu, barusan saya dapat bisikan ya, ada pemberitahuan ke diri saya, ini wanita yang perlu saya waspadai. Ini perempuan, benar-benar kecurigaan saya ada, baru saya mengatakan hati-hati, hati-hati nak, katanya begitu ya. Jadi Bunda Ratu tadi sempat datang, hati-hati nak, katanya. Saya ada apa ini kok dia tiba-tiba di sini ya? Kita pengen ngobrol lebih lanjut sahabat. Ya kebetulan saya sudah sedia payung ya, sudah mempersiapkan, karena saya sudah waspada kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi saya lebih hati-hati menghadapi orang seperti ini. Aduh, Bagaimana? Apa harus aku yang beri kepadaku untuk bisa obat apa sesuatu untuk bisa menyembuhkan saudara-saudaraku? jadi begini aja, nanti kalau memang artinya yang sakit itu bukan sampean kan, saudaranya, nanti saudaranya aja bawa sini begitu. Jadi jelas gitu kan. Nggak Ini bisa Cik Raden apa membeli apa serbuk apa itu buat aku bawa ke sana dulu gitu. ya nanti saya kasih serbuk atau bagaimana, nanti penyakitnya beda. Karena penyakit itu kan ada dua versi, ada medis atau non medis. Ada bahasanya penyakit secara dalam kasat mata yang kelihatan, ada penyakit yang tidak kelihatan. Nah di situ nanti akan ketahuan. Disitulah saya ngambil secara dalam petunjuk yang ada, harus bagaimana saya lakukan, obat apa yang harus saya berikan begitu. Dan Jadi- aku pernah mendengar karena Cik Raden itu punya madu. Apa boleh saya minta sedikit untuk saudaraku itu buat Ya saudara sementara? boleh, kalau secara itu ya boleh saya kasih. Cuman kalau namanya kita produk itu apa namanya, harus dibeli gitu, Harus beli. Iya. Sedangkan saya tuh tidak punya apa-apa, Bu. nggak punya apa-apa. Ya udah nanti saya kasih lah. Iya, kalau enggak aku tuker sama air ini dari air murni dari pemberian dari saudaraku untuk Cik Raden. Untuk Oh. tukar obat itu sama Cik Raden. Oh gitu. Iya, Air apa ya? ini air suci. Air suci. Iya, dari 7 sungai katanya. Jadi 7 sungai, 7 sumur. 7 sumur. Iya, Jadi tujuannya untuk ngasih ke saya. iya. Wih, boleh juga lah. Boleh saya Iya. pegang. Ini sangat air murni, ini jernih, ini air suci. Bisa Gitu ya? menyegarkan tubuh. Oh itu ya. Iya, bisa kita campur dengan madu. Ini Iya. bagus sekali ya. Iya, bagus sekali. Makanya aku mau tukar madu dengan Cik Raden untuk sementara. Oh, Tanda terima kasihku pada Cik Raden karena Oh, Cik Raden gitu. bisa sudah membantu. kebetulan juga ya. Iya. Kebetulan juga. Aus saya juga. Iya, Ini bisa diminum berarti ya? bisa diminum. Jadi bisa langsung diminum. Bisa diminum ya. Iya. Kenapa? Asli air dari 7 sumur ini. Ih, 7 sumur air. Hmm. Dari Berarti- sungai. Sampai tahu dengan 7 sumur itu berarti orang, bukan orang sembarangan dong sampai. Enggak, itu dari saudaraku. Kalau aku tidak tahu, katanya saudaraku bilang gitu, tuker aja ini dengan apa madunya si Cik Raden. Oh gitu. Iya. Boleh langsung diminum. Ya sabar lah. Kok nyuruhnya maksa begitu ya? Tidak maksa karena ini sangatlah belum pernah sekali dibuka itu mengeluarkan aroma seperti
Bunga apa sih kalau kita tuh ngomongnya? Bunga apa sih namanya tuh, lupa aku tuh. Kayak campur melati gitu loh. Ini Iya. hebat sekali ya. Wanginya tuh campur-campur, ada Dari bunga Sumur 7 warna. katanya. Iya. Suruh minum untuk saya. Iya. Silakan diminum. Silakan Oh ya, diminum sahabat. saya. Jadi sahabat, ini mungkin yang disuruh hati-hati ya. Mengingatkan diri saya, hati-hati kepada Bunda Ratu. Tadi datang sama saya Bunda Ratunya kok Kidul. Nak, hati-hati, hati-hati, dia sampai ngomong bicara seperti itu. Mungkin ini akan saya tawarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sabar. Assalamualaikum. Hop. Ini sudah saya tawarkan sahabat, sudah saya tawarkan, karena ini kalau saya tahu, kalau bahasanya ini sudah ada gendamnya. Ini perempuan hanya sebatas penyamaran saja. Saya yakin ini ada unsur niat jahat dari orang-orang yang pengen bunuh saya. Ya, kita pengen hadapi aja nanti. Bagaimana rasanya? Hah? Segar kan? Menyegarkan. Oh iya, ini nggak apa-apa ya, memang dari Sumur 7 ya. Iya. Ya udah, saya minum aja ya. Iya, minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kan rasanya? Segar kan? Segar ya? Pas dibuka tuh ada aromanya kan? Betul. Sangat menyegarkan. Ini bisa menyegarkan tubuh. Iya. Menunjukkan reaksi kepada Raden. Gimana sih? Allah. Ini tidak terasi. Oh, Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? ya enak lah, enak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa aja. Wah, waalaikumsalam. Oh, rupanya ada si Raden. Oh ya, Udah kira dia. waduh, ada Prabu. Tumben-tumbennya. Kapan nih datang? Tapi kok Loh, kok kenal? enggak ini ya? Kok kenal mereka ini? Ini sudah diminum dengan dia. Benar nih. Tapi kenapa kok dia tidak? Tapi benar-benar udah diminum. Dia udah minum ya? Sudah. Coba nih lihat. Oh iya, udah ini nih. Tapi aku heran kenapa kok nggak usia ini? Ini Raden. Apa yang salah? Ada yang salah? Karena ini dia ini membawa apa namanya, mustika ini, mustika ajaibnya dibawa dengan dia. Jadi kalau mustikanya ini Bahaya gitu. iya. Jadi bisikan itu jelas nyata terhadap pemberitahuan saya, sahabat. Dia tidak tahu kalau saya buat ada penangkal seperti saya katakan mustika itu ya. Jadi mustika inilah yang akan yang namanya melebur, menetralkan dari gendaman sihir yang namanya racun. Kalau sudah kita bawa ini, itu akan nyatu sama kita, akan lebur semua, jadi musnah semua. Makanya firasat itu benar. Jadi ini tadi kekuatan khodamnya
Ya seperti ada ibu membisikkan saya bahwasanya mustika inilah yang tidak bisa membuat si Raden terjadi apa-apa. Ya, saksikan itu, kita lihat apa. Ya, emang gitu dia. Ya. Enggak, kau kenal sama dia rupanya? Mana? Oh, Iya. Oh kenal. Enggak, Hah? kenal. Tadi ngobrol. Enggak, sepertinya salah orang. Salah orang apa saya? Iya, salah orang. Salah orang. Maksud kau apa? Apa? Iya. Bukan Jangan kalian bersandiwara, jangan kalian tipu daya seolah-olah kalian bisa melakukan semua itu. Tidak kurang-kurangnya, tidak bosan-bosannya kau Prabu. Kenapa memang? Hah? Dulu kau racuni saya dengan mat loreng. Sekarang kau bawa perempuan ini dengan alasan asumsinya pengen berobat, bahkan dia memberikan minum. Orang seperti ini, ya, ketika kalian pengen gendam saya sudah tahu mendeteksi kekuatan-kekuatan yang ada kalian. Ya tapi memang benar-benar ini kan air minum. Iya, Iya. saya sudah netralkan. Buktinya gendam daripada, saya tahu ini perbuatan daripada mat loreng, ya. Sebelum ini saya siramkan, mendingan kalian pergi nanti. Gak enak kalian saya minumkan, kalian akan tewas di sini. Kurang ajar kau ini. Apa yang minumkan kami? Kalian mau membunuh saya. Sudah Kalau begitu kita pergi nih. Iya, gak ada gunanya kalian ke sini. Kayak mau dipus-pus teh. Ini tidak apa-apa. Tidak mempan ini. Dia punya mustika ini, Mi. Ayo kita pergi saja, Mi. Kita pergi saja, Mi. Ya, adab kalian. Tunggu kau di sini, tunggu mat loreng di sini ya. Iya, Tunggu kau ya. Ayo, Mi, kita pergi, Mi. Kita pergi saja. ya adab kalian. Mereka pengen gendam saya melalui perempuan si jurik ini. Menipu daya saya, seolah-olah dia baru kenal saya, seolah-olah dia orang pertama, ya. Nggak apa-apa sahabat ya. Yang pasti saya dibantu dengan kekuatan-kekuatan dari Allah melalui media. Alhamdulillah, racun, gendam, sihir yang mereka lakukan terhadap diri saya nggak bakal tembus, nggak bakal mempan, ya. Makanya saya nggak sia-sia mendapatkan mustika ini ya, karena mustika inilah yang benar-benar bisa membuat yang namanya kekuatan terhadap diri Cik Raden. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ya, dengan media ini saya gunakan secara baik-baik. Adapun nanti-nantinya mungkin dapat bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, karena saya dapatkan perjuangan mustika ini juga nggak sembarangan. Walaupun ada air gendam seperti ini, ya nggak bakal yang namanya bisa tembus, nggak bakal namanya bisa mereka lakukan. Nah kebetulan saya ada mana madu kita tadi ya. Nah jadi apabila sahabat-sahabat ya, di sini saya jelaskan lagi, apabila mau pesan madu sama Cik Raden, di sini ada madu hitam, madu kuning ya, sari serbuk ajaib ya. Ada juga yang namanya seperti garam Sudarukiah, ada minyak melati, dan ada juga yang namanya minyak pemikat. Nah apabila kalian mau pesan, sekarang ada promo 600.000 dapat 300.000 dapat 6, tapi Cik Raden kasih lagi bonus yaitu minyak pemikat. 400.000 juga ada, dapat 8. Cik Raden kasih lagi bonus minyak pemikat 1 jadi 9. Silahkan kalian pilih. Kalau yang 400 itu madunya 3, kalau yang 200 yang 300 madunya 2 ya. Silahkan kalian hubungi saja WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Nanti kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening Bank BCA. Nomornya 29 20 58 7162. Luar biasa sahabat ya, luar biasa yang mereka lakukan, begitu liciknya, jahatnya
ketika mereka tidak puas-puasnya dari racun sampai gendam yang mereka lakukan tidak berhasil. Jadi karena niat mereka jahat, niat mereka pengen bunuh Ki Raden, Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara. Maka dari itu sahabat-sahabat, saya banyak mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat kalian, tegakkan namanya kebenaran, lakukan kolbu kalian supaya perbanyaklah yang namanya zikir batin. Justru itulah sahabat, ketika kalian lihat tayangan demi tayangan yang Ki Raden tayangkan, mudah-mudahan ini menjadikan suatu tontonan yang bermanfaat. Ini menjadikan suatu pembelajaran ketika manusia-manusia pengen jahat sama kita, Allah selalu lindungi. Justru itulah kita nggak perlu yang namanya mencari jauh-jauh, aslinya itu ada di diri kita sendiri. Makanya dari itu sahabat, penyaksian secara jelas dan nyata ketika niat mereka untuk menjatuhkan Ki Raden, membunuh Ki Raden, tidak mungkin berhasil. Karena yakin pertolongan Allah selalu ada. Bukan berarti Ki Raden orang hebat, orang mampu dan punya kemampuan, tapi di situ terhubungkan dengan kekuatan secara alam, baik alam nyata maupun alam gaib. Adanya lautan, adanya daratan, adanya langit, semua itu akan menyatu bersama sama kita, bersinergi sama kita kalau kita selalu menanamkan sifat-sifat yang arif, bijaksana, kesabaran, tawakal, rasa keimanan kita benar-benar kita tunjukkan kepada diri kita bahwa diri kita itu manusia paling sempurna. Walaupun kita bukan mengakui bahwa kita sempurna, tapi setidaknya kita pengen belajar untuk berbuat baik. Alhamdulillah, ketika niat mereka, niat jahat mereka, Allah lindungi, Allah bukakan kolbu Ki Raden, sehingga Ki Raden bisa yang namanya air kendam ini Ki Raden lebur, Ki Raden netralkan, Ki Raden hilangkan, akhirnya tidak apa-apa. Terima kasih kalian sudah menyaksikan.